Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita berikan pujian yang tertinggi bagi Tuhan kita. Katakan, Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, pakailah Tuhan sesuai rencanamu di dalam hidup kami. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada 2 Samuel pasal 7 ayat 1 hingga 14e. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 hingga 14e. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman.
selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika mengiring kambing domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 6 ayat 30 hingga 34, disambung ayat 53 hingga akhir. Injil Markus pasal 6 ayat 30 hingga 34, disambung ayat 53 hingga akhir. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulailah mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang
yang menjamanya menjadi sembuh. Inilah Injil Kristus. Allah Maha Kuasa, Engkau mengutus Roh Kudus-Mu menjadi kehidupan dan terang gereja-Mu. Bukalah hati kami terhadap kekayaan kasih karunia-Mu, agar kami mengasihi buah roh dalam kasih dan sukacita, dan damai sejahtera melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam saudara dan saudari, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, kita bersyukur karena kita menikmati ibadah pada pagi ini bersama. Dan pada pagi hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin kita pada hari ini, dan Tuhan memberi kita sukacita, damai sejahteranya, dan kita menikmati berkat makanan rohani pada pagi ini. Saudara dan saudari, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang memimpin kami, dan sehingga pada pagi ini Tuhan kami bersedia mendengar untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semua melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah dan mulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi ini saya ingin mengungsikan kebenaran firman Tuhan yang membawa tema bagaimana kita menghadapi cobaan pandemik COVID-19. Mari kita lihat terlebih dulu di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara dan saudari, mari kita lihat pada hari ini, di mana angka jangkitan baru COVID-19 setiap hari terus-menerus meningkat. Peningkatan tersebut amatlah membimbangkan kepada seluruh rakyat di negara ini. Pandemik COVID-19 ini memberi kesan yang amat mendalam kepada semua manusia. Setiap hari kita menerima laporan kes kematian di seluruh dunia. Ramai orang menjadi takut dan mengalami tekanan hidup sehingga setiap hari ada saja orang yang membunuh diri. Manusia telah kehilangan pengharapan atau putus asa dan terpaksa mengambil keputusan mengakhiri hidup mereka di dunia ini. Saudara, cara ini adalah tidak betul, dan apakah yang sepatutnya yang kita lakukan sebagai orang percaya pada hari ini? Ada dua perkara yang kita melihat pada pagi ini. Yang pertama ialah membangun persekutuan Anda dengan Tuhan. Di dalam Kisah para Rasul pasal 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hari ini kita telah melalui 1 tahun lebih menghadapi pandemik COVID-19. Ia merupakan satu pengalaman yang cukup mencabar kepada kita semua. Ramai orang mengharapkan supaya pandemik COVID-19 ini akan berakhir. Namun apa yang kita lihat, ya bukanlah suatu yang mudah untuk menghentikan pandemik COVID-19 ini. Apa yang kita lihat pada hari ini, peningkatan jumlah kes baru COVID-19 ini semakin meningkat. Dan ia suatu yang amat membimbangkan kepada kita semua. Ramai orang memberi reaksi terhadap perkara ini. Namun kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini? Kalau kita melihat
kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tuhan mengingatkan kepada saya bagaimana kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini. Satu hal yang diingatkan adalah membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita melihat jemaat gereja awal di mana mereka menunjukkan sikap mereka, ketekunan mereka, perhatian mereka terhadap pengajaran rasul-rasul, dan mereka juga membangun persekutuan di antara mereka. Dan pada hari ini, semasa kita menghadapi pandemik COVID-19, adalah tanggung jawab kita bersama adalah membangun persekutuan di antara sesama kita. Dan yang terutama sekali adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Inilah yang kita mau perhatikan, persekutuan kita dengan Tuhan bagaimana. Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Selama kita menghadapi pandemi COVID-19, adakah kita sudah berusaha kita memperhatikan hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, atau kita lebih memperhatikan tentang COVID-19, mempersoalkan tentang COVID-19. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini adalah kita harus bersama-sama sebagai umat Tuhan, kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Pandemik COVID-19 itu tidak menjadi satu halangan, hambatan kepada kita untuk membina persekutuan kita dengan Tuhan. Ia menjadi satu cabaran kepada kita. Tetapi itu tidak menjadi satu alasan kepada kita untuk menghalang kita bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana dengan doa kita? Kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini di mana mereka selalu berkumpul. Kita lihat di sini mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kita lihat di sini garis bawahi dengan kata berdoa. Nah, semasa COVID-19 ini kita diingatkan pada hari ini supaya terus-menerus berdoa. Setiap hari Isnin kita ada persekutuan doa di dalam keluarga. Dan mungkin juga di dalam keluarga Anda, kamu mengatur doa Anda di dalam keluarga. Ya, kita mau supaya meningkatkan waktu kita, masa kita bersama dengan Tuhan. Karena inilah yang memberikan kekuatan, ketahanan kita untuk menghadapi cabaran, tekanan daripada pandemi COVID-19 ini. Kita lihat di sini bahwa ramai orang telah kehilangan pengharapan. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita tidak hilang pengharapan. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengharapan kepada kita semua. Oleh itu saya ingin mendorong kepada Anda semua supaya mari kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana adalah kita mengambil masa kita berdoa. Kita menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Di mana-mana pun kita berada, mari kita memuji, menyembah Tuhan. Dan inilah cara kita untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tidak hanya di rumah atau di gereja. Jika sebelum ini kita beribadah di gereja, kita berkumpul, kita bersekutu di gereja. Tetapi pada hari ini norma yang baru di mana saudara mengikuti ibadah atas talian dan juga Anda boleh lakukan persekutuan Anda bersama di dalam keluarga. Nah, kita fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada perkara-perkara yang boleh menghambat kita, yang boleh menghalang kita, yang boleh menjauhkan kita daripada bersekutu dengan Tuhan. Jadi saudara dan saudari, pada hari ini cabaran kita adalah kita harus membina persekutuan kita dengan Tuhan.
Mari kita mendorong satu dengan lain supaya kita pada hari ini kita bertumbuh, kita semakin dewasa karena melalui cabaran penderitaan COVID-19 ini, dan kita semakin matang di dalam Yesus Kristus. Saudara, hal yang kedua ialah percaya bahwa Tuhan memimpin hidup Anda. Mari kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b. Firman Tuhan berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudara dan saudari, apa yang harus kita lakukan pada saat ini adalah kita harus mempercayai sungguh-sungguh akan janji Tuhan Yesus kepada kita. Sekiranya selama ini Anda lebih khawatir atau tertekan terhadap cebaran pandemi COVID-19 ataupun perkara-perkara yang lain. Nah, saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara engkau." Firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kepada kita semua supaya serahkan segala kekhawatiran, tekanan kita, ketakutan kita, dan sebagainya. Yesus adalah sumber pengharapan dan penghiburan kita. Saya percaya bahwa pandemi COVID-19 ini adalah satu ujian iman kita dan bagaimana kita menghadapi cabaran ini. Tuhan Yesus telah melalui cabaran penderitaan yang amat berat. Tetapi semua itu tidak menghalangnya untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa di surga. Oleh itu, sebagai orang Kristen yang percaya, yang beriman kepada Yesus Kristus, marilah kita bersedia untuk menghadapi hal ini dengan penuh iman dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Saya ingin mendorong kepada Anda bahwa pandemi COVID-19 bukanlah suatu yang membuat kita lebih tertekan, susah hati, bimbang, dan sebagainya. Tetapi biarlah melalui COVID-19 ini membangun iman kita, menguatkan kita, bahkan kita tetap bersukacita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang terjadi pada hari ini. Ya, kita percaya bahwa ini semua ada punya maksud, Tuhan punya rencana kepada kita semua. Dan apa yang sangat penting adalah kita harus percaya kepada apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Bahwa Tuhan sudah memberitahu kita hari ini bahwa Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Berarti Tuhan tidak hanya menyertai kita pada waktu yang senang, tetapi pada waktu yang susah sekalipun Tuhan juga berada di sana. Tuhan juga hadir. Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Jadi, mengapa kita khawatir, takut? Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita, memimpin hidup kita. Kecuali kita menjauhkan diri daripada Tuhan atau meninggalkan Tuhan Yesus, maka kita tidak punya pengharapan. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita bersama-sama memandang kepada Yesus Kristus. Jangan melihat kepada perkara-perkara yang lain, maksud saya hal-hal yang tidak membangun iman kita. Dan kita jangan terus-menerus memikirkan tentang COVID-19 dan apa yang berlaku. Tetapi mari kita lebih banyak memikirkan tentang Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Sebagai kesimpulan, renungan firman Tuhan kita pada pagi ini, di dalam Mazmur 121 ayat 7 berkata, "Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu." Puji Tuhan, saudara dan saudari dalam Kristus, kita bersyukur karena Tuhan menjaga dan melindungi kita daripada kecelakaan atau kemalangan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya akan janji-janji pengharapan Tuhan kepada kita. Marilah kita tetap bersukacita, bersyukur kepada Tuhan
karena Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, memimpin kita, memberkati hidup kita, memberkati keluarga kita, dan memberkati semua orang. Kita harus menunjukkan kesaksian kita sebagai orang percaya. Kita harus menyatakan bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Karena kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang memimpin, yang berkuasa atas segala-galanya. Oleh itu, saudara dan saudari, mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kita kekuatan, memberikan kita kesabaran untuk menghadapi cabaran pandemi COVID-19 kepada kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kami berdoa supaya Tuhan terus-menerus berbicara kepada kami secara pribadi. Kami bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 pada hari ini. Tuhan, Engkau memimpin umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah mereka, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan mereka, membebaskan mereka dari segala kekhawatiran, tekanan yang mereka hadapi. Kami berdoa supaya damai sejahtera Tuhan, sukacita-Mu yang memenuhi kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah.
Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Haleluya, mari kita berikan pujian yang tertinggi bagi Tuhan kita. Katakan, Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.